Pada hari ini kami akan menyampaikan lengkap tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pada kegiatan tangkap tangan, tim KPK telah mengamankan 8 orang pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 jam 15.30 WIB di wilayah Jakarta dan di Semarang. Sebanyak 8 orang sebagai berikut. Yang pertama, DY, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. Kedua, MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 3, EW, Panitra Mahkamah Agung. 4, AB, PNS Mahkamah Agung. 5, EL, PNS Mahkamah Agung. 6, NA, PNS Mahkamah Agung. 7, YP, pengacara. 8, ES, pengacara. Ada 8 ya yang udah kita tangkap kemarin. Adapun kronologis tangkap tangan sebagai berikut. Menindaklanjuti pengaduan dan laporan masyarakat, KPK meminta informasi dugaan adanya, KPK menerima informasi dugaan adanya penyerahan sejumlah uang kepada hakim atau yang mewakilinya terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 16.00 tim KPK berdasarkan informasi tersebut bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari saudara ES kepada DY sebagai representasi SD di salah satu hotel di Bekasi. Selang beberapa waktu, Kamis sekitar 01.00 dini hari, tim KPK kemudian bergerak dan mengamankan DY di rumahnya beserta uang tunai sejumlah 205.000 Singapura dolar. Secara terpisah, tim KPK juga langsung mencari dan mengamankan YP dan ES yang berada di wilayah Semarang, Jawa Tengah, guna dilakukan permintaan keterangan. Jadi ada 2 orang yang diambil di Semarang ya. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Selain itu, AB juga hadir ke Gedung Merah Putih KPK dan menyerahkan uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Sehingga KPK telah berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 205.000 Singapura dolar dan 50 juta rupiah. Saya ingin menyampaikan dulu terima kasih atas peran serta rekan-rekan karena rekan-rekan yang mampu, satu, distribusi informasi, kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah saya apresiasi dengan peran yang sangat strategis daripada rekan-rekan wartawan maupun jurnalis dan media. Bagi yang belum ditangkap, tadi disebutkan ya, ada 4 orang, segera kita tangkap. Tapi tentu sebagai warga negara yang baik, saya kira dia tahu diumumkan sekarang, nah besok berduyun-duyun rame datang semua. Ya, kalau enggak ya kita cari. Itu tugasnya kita dan tugasnya rekan-rekan semua. Ya. Kalau identitasnya kita sudah tahu semua. Ya. Termasuk fotonya pun kita sudah punya juga. Nah, kawan-kawan masih sudah buka kan? Sudah buka kan? Sudah searching pasti kan? SD ini siapa gitu kan? Terus bersama siapa lagi dia majelisnya gitu kan? Pasti udah dicari kok. Oke, kita akan dalami nanti lebih lanjut. Yang selanjutnya, merespon pertanyaan terakhir, tadi bagaimana dengan peran panitia seleksi di Komisi 3 terhadap pemilihan Hakim Agung. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa pemberantasan korupsi ini menuntut peran setiap pemangku kepentingan, setiap anak bangsa, setiap kamar kekuasaan. Hari ini kita menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan korupsi yang terkait dengan berupa suap
atas pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Hakimnya dipilih oleh Komisi 3 DPR RI. Tentu kita juga ingin melihat, karena pemberantasan korupsi itu harus melibatkan semua kekuasaan. Mari kita bersih-bersih semua. Ya, legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik harus bersih dari praktek-praktek korupsi. Saya kira itu dari saya. Cukup Mbak Ivi ya? Saya kira udah terjawab semua.